Baco, Bace, ini adalah sebuah cerita tentang seorang gadis miskin yang hidupnya penuh dengan penderitaan dan hinaan. Kisah ini akan membawa kita hanyut dalam kesedihan. Begini cerita lengkapnya. Di ibu kota yang penuh dengan gemerlap dan hiruk-pikuk, Amara, seorang gadis berusia 17 tahun, hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Ia tinggal di sebuah rumah kecil dan kumuh di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan para orang kaya yang menikmati kenyamanan dan kemewahan. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot dengan dinding yang terbuat dari papan kayu usang, atap bocor, dan lantai yang dipenuhi debu. Setiap kali hujan turun, air akan merembes masuk ke dalam rumah, membuat tidur Amara dan ibunya menjadi semakin tidak nyaman. Setiap hari, Amara dan ibunya harus berjuang keras untuk bisa bertahan hidup. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya. Sementara, Amara harus membantu ibunya setelah pulang sekolah. Amara harus berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah, melewati jalan-jalan kota yang penuh dengan debu dan polusi. Kakinya seringkali terluka karena jalanan yang kasar. Namun, Amara tidak pernah mengeluh. Ia tahu, untuk bisa mengubah nasibnya, ia harus tetap berjuang. Meskipun begitu, rasa cemas selalu menghantui dirinya. Ia khawatir jika ibunya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi, atau jika mereka tidak bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang begitu sedikit. Kehidupan mereka terasa begitu rapuh, seperti meniti tepi jurang yang setiap saat bisa ambruk. Di rumah yang sempit dan kumuh itu, Amara dan ibunya sering berdebat tentang bagaimana cara bertahan hidup. Mereka tidak pernah cukup uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Amara seringkali merasa malu dengan kondisi rumah mereka. Saat teman-temannya bercerita tentang rumah besar mereka, Amara hanya bisa menunduk. Dia selalu merasa terasingkan, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempatnya menemukan rasa aman dan kenyamanan. Sejak kecil, dia sering dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Mereka memanggilnya dengan kata-kata kasar, menertawakannya, bahkan menghindarinya hanya karena satu alasan. Ayahnya seorang pembunuh. Ayah Amara pernah dipenjara atas tuduhan membunuh seseorang yang sangat berpengaruh. Meski ayahnya sudah lama dibebaskan, bayang-bayang masa lalu itu tetap menempel pada dirinya. Teman-teman Amara tak pernah berhenti mengganggunya sebagai anak dari seorang pembunuh, meskipun dia sendiri tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Amara tidak punya teman, hanya ada satu orang yang selalu berusaha mendekatinya, seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka adalah seorang pria muda yang berbeda dari yang lainnya. Dia bukan anak populer, tetapi hatinya sangat besar dan penuh empati. Raka tidak pernah melihat Amara sebagai anak dari seorang pembunuh. Dia melihat Amara sebagai seorang gadis yang perlu bantuan, yang terperangkap dalam ketakutan dan kesedihan. Raka tahu betul bagaimana rasanya menjadi berbeda, karena keluarganya pun punya latar belakang yang tidak jauh berbeda. Ayahnya adalah seorang anggota gangster yang terkenal. Meskipun Raka sering merasa kasihan dengan Amara, dia tidak pernah mengasihani Amara. Sebaliknya, dia berusaha menjadi teman sejati bagi gadis itu. Mereka berbicara setiap hari, saling berbagi cerita dan tawa. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin tumbuh. Amara mulai merasa sedikit lebih baik setiap kali berada di dekat Raka. Pada suatu sore, setelah jam sekolah selesai, mereka berjalan pulang bersama dan teman-teman Amara masih mengolok-oloknya. Namun, kali ini Amara merasa lebih kuat karena ada Raka di sisinya. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat. Terkadang, Amara merasa canggung dengan perasaannya yang mulai tumbuh pada Raka. Begitu juga dengan Raka. Namun, tak ada yang berani mengungkapkan perasaan itu. Mereka cukup menikmati kebersamaan mereka tanpa perlu memberi status pada hubungan mereka. Suatu hari, setelah berbulan-bulan mereka saling mengenal, tragedi yang sangat mengubah hidup Amara terjadi. Di tengah perjalanan pulang dari sekolah, Amara melihat sekelompok pria menculik Raka. Amara berteriak dan berlari mencoba menolong, tapi dia tidak bisa berbuat banyak.
Raka teriak memanggil namanya, namun akhirnya pencuri itu melaju pergi. Amara merasa panik dan terkejut. Dia berlari mengejar mobil yang membawa Raka. Namun mobil itu berhenti dan menyeret Amara ke mobil. Saat itu dunia terasa berhenti berputar. Dia merasa hancur dan takut. Apalagi dia tak tahu apa yang akan terjadi. Namun, rasa takut itu semakin membuncah saat dia menyadari bahwa dia tak bisa berbuat apa-apa. Di tempat penculikan, Raka dan Amara berada di sebuah gedung tua yang sudah lama tidak beroperasi. Para penculik itu menurunkan Raka dan Amara dari mobil dan membawanya masuk ke dalam gedung. Raka berusaha memberontak, namun tubuhnya yang diikat membuatnya tidak bisa bergerak. Amara yang melihat kejadian itu merasa sangat cemas. Tak ada pilihan lain, dia berusaha berteriak meminta bantuan, namun tidak ada yang mendengarnya. Semua terasa sia-sia, karena penculik itu begitu kuat dan kejam. Di dalam gedung yang gelap, para penculik mulai mengancam Raka, meminta uang tebusan yang sangat besar dari ayah Raka. Sementara itu, Raka berusaha menyusun rencana untuk melarikan diri, namun setiap kali mencoba, dia dihalangi. Sementara itu, Amara tidak berhenti berteriak. Dia berusaha menemukan cara untuk menghubungi polisi, namun sangat sulit karena kedua tangan dan kakinya diikat. Rasa takut dan cemas terus menggorogoti hatinya. Dia merasa seolah Raka akan hilang darinya selamanya. Saat malam tiba, para penculik yang mulai mabuk memperlakukan Amara dengan cara yang sangat kejam. Amara berusaha melawan, namun ia terjatuh dan tidak bisa menghindari apa yang terjadi. Raka yang terikat hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Setiap teriakan Amara menghancurkan hatinya. Di tengah kejadian mengerikan itu, Raka merasa sangat frustasi. Dia ingin melawan, tapi tangannya terikat kuat. Ia ingin berteriak memanggil ayahnya, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Semua yang bisa dia lakukan hanya menangis dan menahan rasa sakit. Pada saat yang sama, ayah Raka sudah mengetahui kejadian penculikan ini. Dia segera menyiapkan uang tebusan yang sangat besar, berharap itu bisa menyelamatkan anaknya. Namun, ayah Raka juga tahu bahwa ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kekuasaan. Di sisi lain, sang pengasuh yang sangat setia kepada keluarga Raka diberi perintah untuk melarikan Raka ke luar negeri agar aman. Namun, rencana itu terganggu oleh kecelakaan tak terduga yang terjadi saat Amara dan Raka diculik. Mobil yang membawa Amara dan Raka dalam perjalanan untuk diselamatkan tiba-tiba mengalami kecelakaan parah. Kecelakaan itu membuat semuanya kacau. Raka dan Amara terpisah. Amara yang terluka sangat parah mengira dirinya sudah mati. Setelah kecelakaan itu, Raka ditemukan oleh ayahnya dan dibawa ke rumahnya dalam keadaan terluka. Namun Amara tak dapat ditemukan. Ayah Raka yang sangat khawatir akan reputasi keluarganya memutuskan untuk menutupi kejadian ini. Dengan kekuasaannya, dia menyuap para penculik dan polisi agar kejadian ini tidak terungkap ke publik. Dunia berpura-pura bahwa Amara sudah mati dalam kecelakaan itu. Tidak ada yang tahu bahwa gadis itu sebenarnya selamat. Amara terbaring di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, dan ketika ia bangun, ia sudah berada di tempat yang jauh berbeda. Setelah berbulan-bulan di rumah sakit, Amara bangun dari koma. Dia merasa bingung dengan semuanya. Setiap memori tentang Raka, tentang penculikan itu, tentang semuanya terasa kabur dan jauh. Amara merasa seolah hidupnya telah berakhir di saat itu dan ia tak ingin mengenang masa lalu. Namun, Amara tetap bertahan hidup. Dia mengganti identitasnya dan mulai menjalani kehidupan baru. Dia menjadi seorang perancang busana pemula yang berjuang keras untuk meraih impian. Namun di dalam hatinya, Amara selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ada kekosongan yang tak bisa dia isi. 14 tahun berlalu, Raka yang kini telah dewasa menjadi seorang detektif pembunuh. Meski karirnya sukses, hatinya masih penuh dengan rasa bersalah. Dia tak bisa melupakan Amara. Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Dia yakin Amara tidak mati dalam kecelakaan itu. Raka tidak pernah berhenti mencari Amara. Setiap kali kasus baru datang, dia selalu berharap akan ada petunjuk yang mengarah padanya. Namun, Amara seperti lenyap begitu saja dan tak ada yang tahu di mana dia berada. Suatu hari, Raka mendapat informasi tentang seorang desainer busana muda yang baru muncul di dunia mode. Namanya adalah Arina.
Namun ada sesuatu tentang nama itu yang mengingatkan Raka pada Amara. Raka mulai menyelidiki lebih dalam. Tanpa ragu, dia menyambangi studio tempat Arina bekerja. Ketika dia melihatnya pertama kali, hati Raka berdegup kencang. Wajah itu, meski sudah berubah, adalah wajah Amara. Raka berusaha mendekati Arina, namun dia merasa ada yang aneh. Arina yang kini mengenakan nama baru, tidak mengenali Raka. Bahkan ketika Raka mencoba berbicara dengannya, Arina terlihat sangat canggung dan menjaga jarak. Arina yang sebenarnya adalah Amara tidak pernah bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan. Dia merasa dikhianati oleh Raka. Raka yang seharusnya melindunginya malah meninggalkannya saat ia paling membutuhkan. Raka berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Amara setelah kecelakaan itu. Dia pergi ke rumah sakit tempat Amara dirawat dan menemukan bahwa Amara telah melarikan diri dan mengganti identitasnya. Namun, Raka tak menyerah. Dia tahu dia harus menemukan Amara, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya. Amara, yang kini menjadi Arina, terus berusaha menghindari Raka. Setiap kali mereka bertemu, rasa sakit yang dia rasakan semakin dalam. Namun, meski ia menahan dendam, Arina tahu bahwa ada sesuatu dalam hati Raka yang tulus. Dia ingin memaafkan, namun dia takut terluka lagi. Takdir akhirnya mempertemukan mereka dalam sebuah pertemuan yang penuh emosional. Raka mengungkapkan segalanya, menjelaskan kejadian masa lalu, dan betapa dia tak berdaya saat Amara diculik. Dia menjelaskan bahwa dia sangat menyesal dan tidak bisa melupakan kejadian itu. Arina, yang masih merasa terluka, mulai melihat ketulusan dalam mata Raka, namun dia masih merasakan kebencian yang dalam. Bagaimana bisa dia memaafkan seseorang yang meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Raka tidak menyerah. Dia bertekad untuk membuat Amara atau Arina mengerti betapa dia mencintainya dan betapa dia menyesal. Setiap usaha yang dia lakukan hanya usaha yang sia-sia. Namun, di balik hati yang terluka, ada sedikit harapan yang masih tersisa. Dengan pengorbanan besar, Raka melakukan segala cara untuk menunjukkan bahwa dia serius. Dia rela menghadapi masa lalunya yang kelam, menghadapi ayahnya yang masih terlibat dalam dunia gangster, hanya untuk mendapatkan kesempatan kedua bersama Arina. Arina mulai menyadari bahwa Raka bukanlah orang yang harus dia benci. Namun, memaafkan bukanlah hal yang mudah baginya. Ada begitu banyak luka dalam hatinya yang harus sembuh. Apakah Raka mampu menyembuhkan luka itu? Ataukah mereka akan tetap terpisah selamanya? Dalam sebuah pertemuan emosional, Arina akhirnya mengungkapkan rasa sakit dan kemarahannya. Dia berkata kepada Raka, "Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak berjuang untukku saat aku membutuhkanmu?" Kata-kata itu menghancurkan hati Raka, namun Raka menjawab dengan penuh ketulusan. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu. Aku ingin melindungimu, tapi aku tidak bisa. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya, Amara." Air mata Arina mulai jatuh. Rasa sakit yang telah terkubur begitu lama mulai mengalir keluar. Tetapi apakah itu cukup untuk membuka hatinya? Raka merasa hatinya semakin berat. Setiap malam dia terjaga mengenang kembali kejadian yang terjadi belasan tahun lalu. Kehilangan Amara di saat dia seharusnya melindunginya. Ketika ia menemui Amara yang kini bernama Arina, ia melihat betapa kerasnya gadis itu menjaga jarak darinya. Rasa bersalah yang tak pernah padam menjerat hatinya. Setiap tatapan Arina yang penuh kebencian seolah menorehkan luka lebih dalam di dalam dirinya. Namun, Raka tak akan menyerah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali hatinya, ia harus melewati banyak hal yang lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Hari demi hari, Raka mengunjungi Arina dengan alasan yang sederhana. Dia tidak lagi mendesaknya untuk berbicara atau memaafkannya. Namun Raka selalu datang dengan senyum hangat, menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Arina tetap bersikap dingin meskipun terkadang di mata Arina ada kegamangan yang tak bisa disembunyikan. Raka tahu dia harus bersabar. Ia tidak mengharapkan segalanya terjadi dalam semalam. Dia harus menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah dan tidak akan pernah meninggalkan Arina lagi. Suatu hari, ketika Arina tengah sibuk mempersiapkan koleksi busananya untuk acara fashion show besar, Raka muncul di tempat kerjanya. Wajah Arina terlihat lelah dan tertekan. Tanpa berkata banyak, Raka menawarkan bantuan dengan cara yang sederhana. "Aku ingin kamu tahu, Arina,
Aku tidak datang untuk meminta maaf atau berbicara tentang masa lalu kita. Aku hanya ingin membantu. Arina menatapnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Kenapa kamu melakukan ini, Raka? Setelah apa yang terjadi, kamu datang hanya untuk membantu. Apa yang kamu harapkan dariku? Raka menatapnya dalam-dalam, menahan air mata yang hampir menetes. Aku tidak berharap apa-apa, Arina. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia, meskipun aku tahu aku telah banyak menghancurkan hidupmu. Arina merasa hatinya goyah sejenak. Kata-kata Raka mengingatkannya pada kenangan indah sebelum tragedi itu terjadi. Kenangan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Namun rasa sakit itu datang begitu mendalam, menghantui hatinya setiap kali ia berpikir tentang masa lalu itu. Malam itu, setelah acara selesai, Arina merasa terharu dengan hasil kerjanya yang luar biasa. Meskipun penonton memuji karyanya, hatinya terasa kosong. Ketika ia berdiri di belakang panggung, Raka mendekat dan memberikan pelukan yang penuh kehangatan. "Kamu luar biasa, Arina. Aku bangga padamu," katanya dengan tulus. "Kamu datang hanya untuk memberi dukungan?" Arina bertanya, suaranya terisak. "Kenapa kamu terus mencoba, Raka? Apa yang kamu inginkan dariku?" Raka menatap Arina dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu, aku tidak pantas untuk meminta ampun darimu, Arina. Aku tahu aku telah meninggalkanmu dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan pernah berhenti berjuang untukmu. Aku ingin menebus semua kesalahan yang telah kuperbuat, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah." Arina terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasa sakit yang telah terkubur selama bertahun-tahun kini kembali hadir dengan kekuatan yang lebih besar. "Aku sudah tidak tahu apa lagi yang harus kurasakan, Raka. Semua yang kita lalui dulu tidak akan bisa kembali." Raka menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali hati Arina, dia harus menunjukkan pengorbanan yang lebih besar. Suatu hari, Raka memutuskan untuk menurunkan egonya dan mengorbankan posisinya yang nyaman demi membantu Arina mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer terkenal. Raka menyewa sebuah gedung besar, menyusun acara fashion eksklusif untuk Arina, dan memberikan dukungan penuh. Arina awalnya menolak bantuan Raka, merasa tidak nyaman dengan pengorbanannya. Namun Raka dengan sabar meyakinkan Arina bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar peduli pada Arina dan hanya ingin melihatnya sukses. "Aku tidak ingin membantu hanya untuk mendapatkan maafmu, Arina. Aku ingin kamu tahu bahwa aku percaya padamu dan aku ingin kamu meraih impianmu." Ketika acara fashion itu berlangsung, Arina akhirnya melihat dengan jelas betapa besar usaha Raka. Pada saat penutupan acara, setelah melihat kesuksesan yang dia capai berkat kerja keras Raka, Arina merasa hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Raka. Kamu telah menunjukkan padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyerah untuk memperbaiki semuanya," kata Arina dengan suara pelan. "Aku belum bisa memaafkanmu sepenuhnya, tapi aku mulai percaya bahwa kamu benar-benar menyesal." Raka menatapnya dengan penuh harap. "Aku tidak ingin menghapus masa lalu kita, Arina. Tapi aku ingin kita bersama membangun masa depan yang lebih baik. Jika kamu bersedia memberi aku kesempatan." Arina terdiam lama, memandang Raka. Hatinya terasa sangat berat, namun ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mulai melepaskan rasa sakit itu. Beberapa bulan kemudian, Arina akhirnya berkata dengan hati yang terbuka, "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku percaya kita bisa melalui sesuatu yang baru." Raka tersenyum dengan penuh haru dan dalam pelukannya mereka merasakan cinta yang telah lama terkubur. "Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu, Arina," jawab Raka. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan luka yang dalam, mereka akhirnya berhasil menemukan kedamaian bersama. Masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tetapi cinta dan pengorbanan yang telah mereka tunjukkan adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang mereka harapkan. Akhirnya, cinta mereka kembali bersinar lebih kuat dari sebelumnya.